wanita mendedikasikan diri pada raja agar berhasil. Dia harus mengusahakan kelenturan kakinya setiap malam. Pastikan bahwa setiap ayunan memancarkan gaya liar yang mengganggu menggoda. Dan letakkan tangan di atas kepala. Keluarkan sisi terlengkap. Tapi jangan pernah biarkan kaki besar menyentuh raja. Karena tubuh raja adalah tubuh naga asing. Tidak ada hujatan. Hanya dengan cara ini kalian bisa memiliki kesempatan untuk muncul dan berhasil menjadi selir istana keempat. Jangan khawatir tentang itu. Dari kakak kuตาย 5 คนไม่ได้ง่ายที่จะคุยเราลืมไปแล้ว Di saat itu, dinasti Ravo dan dinasti Suvanapeng bersama-sama mendirikan Raja Ayutthaya. Raja pertama adalah Rowo. Tapi kemudian orang-orang Pengsupan merebut takhta, mengalahkan Rowo dan naik tahta. Tanpa diduga, 100 tahun kemudian, pengkhianat Peng of Supan berikut melakukan kejahatan, berusaha merebut takhta, menangkap raja berusia 5 tahun dan menutupi kepalanya dengan sutra merah, mengetuknya sampai mati, berhasil menjadi raja baru Lord Amida. Dan hal ini juga memungkinkan rakyat Rowo untuk melihat kesempatan. Ayah Xiaoxue adalah darah bangsawan dinasti Luowo. Dia rela membiarkan putrinya muncul di istana untuk mencalonkan diri sebagai putri. Menunggu saat yang tepat untuk merebut takhta. Untuk tujuan besar negara, dia harus melakukannya sendiri. Sebelum memasuki istana, Xiaoxue ingin memberikannya kepada pasukan kekasihnya. Keduanya telah lama ditunjuk secara pribadi seumur hidup. Cinta yang dalam, hanya suami istri. Ketika cinta mencapai kedalaman, tentara mengerem tepat waktu untuk mendorong salju menjauh karena dia tahu bahwa dia ingin berhasil menjadi ratu. Snowy harus terlebih dahulu mempertahankan tubuhnya. Mereka tidak bisa berselingkuh untuk anak-anak mereka, mengabaikan penyebab besar menjalankan keluarga dan negara. อาจจะรักตลอดไปข้าพระชัยราชาขึ้นของบัลลังก์อยู่ในยามใด Dan pria bangkrut. Setelah memberikan segalanya, keduanya bercinta dan bersumpah di Akademi Buddhis. Dimanapun mereka berada, hanya saling mencintai. Dan kemudian Xiaoxue mulai belajar bagaimana melayani raja dengan baik. Ketika dia dibawa ke istana disambut teriakan. Tetapi menemukan bahwa dia bukan satu-satunya yang datang untuk bersaing mendapatkan raja. Satu persatu. Dan selir besar sebelumnya, entah itu penampilan atau perangai, bisa disebut sapi. Tapi sayang, aku belum pernah mengandung benih naga yang layak selama 3 tahun memasuki istana. Putra satu-satunya tetap saja bodoh. Jika ada yang ingin kau lakukan, kau suka menjulurkan lidahmu. Wajah selir tertua tiba-tiba tak bisa digantung. Barulah beberapa orang tahu bahwa raja menyukai 3.000 wanita cantik di harem itu. Dan tak ada pewaris takhta yang layak. Jadi dia tetaplah seorang selir. Selir besar tahu bahwa begitu seseorang seperti Xiaoxue melahirkan seorang pangeran terlebih dahulu, akan menjadi pewaris takhta. Posisi ratu juga akan diselesaikan. Maka dia pun melepas cincin permata besar dan memberikannya pada sang pelayan. Biarlah dia diserahkan pada peramal istana Chunzong untuk duduk berjaga-jaga. Apapun yang terjadi, kita tak bisa membiarkan Xiaoxue dan lainnya muncul dan berhasil. Tak lama sebulan berlalu. Xiaoxue bermain catur di istana seharian. Aku bahkan tak melihat bayangan sang raja. Bagaimana lagi disukai dan mengandung benih naga. Dan dua lainnya semakin cemas. Oleskan 4 kilo krim kulit setiap hari. Hanya untuk kulit halus dan halus. Agar raja tak bisa meletakkannya. Tapi kosong setiap malam. Xiaoxue sungguh tak sabar. จะโปรดให้เข้าเฝ้าเมื่อไหร่ ก็สุดแท้แต่วาสนา พระโลกประทีปเจ้ากรมโหนหลันหากไม่มีฤกษ์อันดีงาม ก็มิอาจขึ้นถวายตัวได้ Lord, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Jadi Xiaoxue menulis surat kepada pasukan pacar. Biarkan dia memikirkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Kemudian meneruskannya dengan cara elang terbang.
Tentara datang ke Ayutthaya begitu mereka menerima surat. พ่อพามมาจากไหนหรือจ๊ะลูกงามเช่นนี้ข้าไม่เคยเห็น ข้ามาจากลพบุรีจ้ะได้ยินคนว่าอโยธยาใหญ่โตยิ่งนักจึงอยากมาดูให้เป็นคำตา จ้าจ้างามเนาะ Kemudian tentara menemukan bahwa sebuah stupa sedang dibangun di sini. Dan saya mengetahui bahwa raja sendiri yang akan menamai stupa itu ketika selesai. Jadi dia membuat rencana. Sementara para pekerja sedang beristirahat di malam hari, tentara membeli seorang pekerja. Dibungkus Yin Lexian ke garpu logam pagoda. Kemudian datanglah hujan. Sambaran petir menghancurkan seluruh pagoda. Di saat yang bersamaan, raja juga terbangun oleh suara petir. Ia bangkit dan menghunus pisaunya. Menusuk dan membacok prajurit penjaga. Ternyata sejak ia membunuh raja kecil berusia 5 tahun itu, ia mengalami mimpi buruk sepanjang malam. Aku sering bermimpi raja kecil datang untuk meminta nyawanya. Dan semuanya dikila. Jadi pisau tak pernah lepas dari tubuh. Dan keesokan harinya, ketika raja mendapat kabar bahwa stupa telah disambar petir, Zhan Xingxi mengatakan bahwa bencana itu semua karena seorang selir baru diserang dengan nasib buruk, sehingga menyebabkan stupa disambar petir. เจ้าชายกูถามเช่นฮะไล่พวกนางกลับไปงั้นเหรอฮะ ข้าพระองค์ใคร่ทูลขอให้พระองค์ยับยั้งการแต่งตั้งพระสนมเอกสี่ทิศเอาไว้ก่อนให้แน่ใจอีกทีเจ้าค่ะ เอาตามนั้น Kemudian raja datang ke tempat kejadian. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara aneh di balik stupa. Ketika mereka semakin dekat, mereka menemukan seorang wanita dengan setengah wajahnya tertutup, mengetuk pecahan batu bata. Dan orang ini adalah Xiaoxu. Ternyata rencana tentara adalah membiarkan Xiaoxue menemui raja terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Kemudian Snowy membanting batu bata merah ke tanah dan mengklaim bahwa batu bata itu warnanya tidak rata dan tidak dibakar dengan benar. Gumpalan tidak cukup matang untuk membuatnya rapuh. Itu sebabnya seluruh markas terkoyak ketika disambar petir. Hal ini menyebabkan stupa runtuh. Itu bukan disebabkan oleh bencana atau kemalangan. เองพูดจาได้ฉาดฉานก็ชอบแต่เองไม่ใช่ช่างเองมีความรู้เรื่องพวกที่ได้ Pada saat ini Xiaoxue melepas jilbabnya. Tunjukkan seluruh wajahmu. Dikatakan bahwa Song Jingong mendedikasikan dirinya untuk selir raja. Semua orang mendengar bahwa selir segera berbalik dan menghindari. Raja memandangnya, tertegun. Ciri-ciri yang sangat indah ini bisa disebut diukir dengan hati-hati. Jadi raja meletakkan pisaunya. Perhatikan Xiaoxue lebih dekat. Dan saat itu, para prajurit di istana mengejarnya. Ternyata selir tertua mengetahui bahwa Xiaoxue melanggar aturan dan meninggalkan istana tanpa izin. Khusus mengirim seseorang untuk menangkap dan melarikan diri dari istana tanpa izin adalah kejahatan pemenggalan kepala. Sebagai prajurit sedang tampil di pabrik istana, raja tidak berhenti. Tapi bagaimana dia bisa tahan memiliki wanita secantik itu dipenggal? Jadi aku memberikan cincinku pada Xiaoxue. Snowy mengambil cincin itu. Tentu saja dia mengerti bahwa ini berarti hukum negara. Ashwan Siwara. Pelarian Snowy yang tidak sah dari istana secara alami akan dinilai